Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 1 April 2022. Maka itu kita luangkan waktu kita sedikit untuk datang kepada Tuhan. Maka dari itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur menyambut anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjalankan hidup ini dalam tuntunan firman-Mu, yang akan kami dengar, yang akan kami baca, serta akan kami renungkan di pagi hari ini. Mohon nikmat-Mu bagi kami semua ya Tuhan, serta tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami pun telah siap mendengarkan, oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 12, ayat 21 sampai ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa mengambil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasuh. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita ialah ketaatan. Ketaatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Ketaatan memungkinkan suatu hubungan tetap terjalin baik karena adanya rasa saling percaya satu sama lain. Namun, ketaatan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Peristiwa dibebaskannya bangsa Israel ditandai dengan adanya perayaan Paskah. Malam ketika Allah akan menulahi Mesir, dengan kematian anak sulung, orang Israel diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba dan mengoleskan darah anak domba itu dengan hisop pada tiang pintu rumah. Oleh tanda itu, bangsa Israel dibebaskan dari malapetaka yang mengerikan yang menimpa bangsa Mesir. Orang Israel taat pada perintah Tuhan. Namun bukan karena ketaatan itu yang menyelamatkan mereka. Ketaatan umat menuruti perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan dalam pesiarahan kehidupannya. Bahwa ketika umat taat melakukan perintah Tuhan, maka mereka akan menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, anak domba Paskah adalah gambaran dari Yesus Kristus
yang mati bagi dosa dunia. Dia adalah anak domba yang sempurna, yang dikorbankan bagi dunia ini untuk tujuan keselamatan. Kita diselamatkan oleh darahnya yang kita bubuhkan pada hati kita dalam iman. Keselamatan itu bukan karena upah atau karena kebajikan kita. Tubuhnya yang diserahkan menjadi makanan rohani. Kita memperoleh makanan rohani itu ketika kita merenungkan firman-Nya dan menjadikan kebenarannya sebagai bagian dari manusia rohani kita. Maka dari itu kita memerlukan ketaatan dalam iman untuk melakukan segala perintahnya agar kita dapat menikmati keselamatan dan makanan rohani dari Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajak kami untuk taat dalam iman kami, dalam melakukan segala yang Engkau perintahkan kepada kami, agar kami bisa mendapatkan keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan kami sejauh hari ini, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam perjuangan, dalam pelayanan, bahkan pula dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Kami juga mendoakan segenap hamba-Mu yang bekerja sebagai petugas kesehatan, yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, atau bahkan semua yang sedang berjuang bersama-sama untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, yang mungkin ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit, atau yang pada saat ini dalam berobat jalan. Tolong Tuhan kuatkan mereka dan pulihkan mereka. Bahkan yang sedang bergumul karena persoalan hidup, Tuhan juga yang hiburkan dan berikan juga penguatan kepada mereka. Tuhan, kami pun berdoa untuk pemerintahan kami, berikan hikmat kepada mereka yang bekerja di dalamnya untuk mengambil setiap keputusan untuk kesejahteraan negeri kami yang tercinta ini. Bapa yang ada di sorga, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau tuntun dan sertai kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pergilah, jadilah pelaku akan firman-Nya yang selalu taat kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.